Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nahda Tahira Budiono, NPM saya 2134025164113. Saya dari kelas P Akuntansi RM1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pengantar akuntansi 2 tentang hutang pajak. Hutang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi, administrasi, denda, ataupun bunga, dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Utang pajak ini terjadi karena adanya peraturan. Pihak pemerintah bisa memaksa pembayaran utang pada setiap wajib pajak. Negara dan juga rakyatnya tidak ada perikatan sama sekali yang mendasari terkait utang tersebut. Hak dan juga kewajiban antara negara dan juga rakyat tidaklah sama. Pemicu timbulnya utang pajak. Yang pertama, kondisi material. Utang bisa muncul karena adanya peraturan perundang-undangan. Contoh, kondisi material yang bisa memicu adanya utang adalah pihak wajib pajak memperoleh hadiah undian mendirikan suatu bangunan yang mampu menghasilkan pendapatan. 2. Kondisi formil. Utang pajak bisa terjadi karena pihak petugas pajak sudah mengeluarkan surat ketetapan. Jumlah nominal utang tersebut menganut pada kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pada saat itu. Contohnya, dari kondisi formil adalah kasus pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB, kantor pelayanan pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak di setiap tahunnya. Sifat utang pajak. Hutang ini memiliki sifat paksaan yang bisa dilakukan melalui surat paksa sampai dengan pemberitahuan melakukan penyitaan. Yang kedua adalah wajib pajak yang berutang bisa menunjukkan orang lain untuk bisa melunasi utangnya. Yang ketiga, bisa ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Yang keempat, bisa dilakukan tindakan penyanderaan dan juga pencegahan untuk keluar dari zona wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan atau bisa lebih lama lagi. Dasar hukum hutang pajak berdasarkan proses penagihan piutang terhadap kewajiban membayar pajak seperti yang termuat dalam undang-undang. Yang pertama adalah hak untuk melakukan kegiatan penagihan piutang, termaksud di dalamnya bunga, denda, kenaikan, dan juga biaya penagihan pajak yang dinyatakan kadaluarsa. Yang kedua, kadaluarsa penagihan pajak seperti yang sudah tertuang dalam ayat 1 tertangguh jika dikeluarkan surat pajak dan dilakukan tindakan penyidikan pidana di bidang perpajakan. Pembebasan kewajiban membayar pajak dan hutangnya. Pembayaran hutang ini bisa dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan pada kas negara. Yang kedua, kompensasi. Suatu pihak bisa dibebaskan dari jerat utang karena adanya kompensasi. Kompensasi tersebut adalah keputusan yang ditujukan pada pihak wajib pajak yang mempunyai tagihan di luar pajak yang tidak diperkenankan dari hasil bruto. Yang ketiga adalah kadaluarsa pajak. Kadaluarsa pajak adalah suatu kondisi yang mana masa penagihan pajak sudah melampaui waktu terutang pajak atau masa pajak atau tahun pajak tersebut. Yang keempat adalah pembebasan utang pajak. Tidak bisa berakhir begitu saja, namun bisa ditiadakan oleh suatu pihak. Yang kelima adalah penghapusan sifat. Dari penghapusan ini sama dengan pembebasan, namun diberikan pada pihak wajib pajak ini bisa disebabkan karena kondisi keuangan wajib pajak ataupun kematian. Cara menghapus utang pajak. Utang ini bisa terhapus karena adanya pemberian insentif pajak yang sudah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Penghapusan utang tersebut bisa terjadi jika pihak wajib pajak meninggal dan tidak mempunyai warisan ataupun harta yang cukup untuk melakukan pelunasan hutang. Berakhirnya, suatu hutang juga bisa dikarenakan adanya daluarsa, adanya putusan banding ataupun keberatan yang diajukan oleh pihak wajib pajak bisa dikabulkan sehingga akan menghapus utang wajib pajak miliknya. Sekian penjelasan tentang hutang pajak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.